Ya, baik Bapak Ibu, teman-teman, saya izin share screen untuk materi terakhir kita. Ini akan menjadi penutup kelas Senin. Saya coba fasilitasi berkaitan dengan doktrin Trinitas. Kita akan bicara gairah eksternal Sinta Trinitaris berkaitan dengan relevansi doktrin Trinitas. Pada yang lalu sudah disinggung, ini hanya mengulas sedikit supaya terus sambung ya pembicaraan kita, yaitu bagaimana pembacaan doktrin Trinitas dengan mengaitkan pada spiritualitas interkoneksi atau katakanlah teologi interkoneksi Trinitaris, boleh juga demikian. Kita bicara soal gairah internal yang seharusnya terjadi ketika kita atau setiap orang yang mau menghayati dan merayakan doktrin Trinitas, iman Trinitaris. Gairah internal ini mau bicara tentang bagaimana aku sebagai bagian dari dunia kehidupan coba melakukan transformasi diri, ya. Jadi itu yang kita mulai berkaitan dengan gairah internal. Penghayatan iman Trinitaris mestinya mengantar pada tanda katakanlah sebagai sebuah kelahiran baru diri. Kelahiran baru di sini mau menunjuk yaitu tadi transformasi diri yang terus-menerus. Kalau masih ingat kita bicara soal pemikiran Gregory dari Nisa tentang epektasis. Nah, itu dalam kaitan gairah internal. Lalu juga pada saat ini kita mau bicara gairah eksternal, yaitu pemberdayaan diri bersama bagian-bagian yang lain. Istilah bagian ini saya coba terjemahkan dengan ungkapan lain yang memang dari bahasa asli Latin, yaitu sectus menjadi sextus, sexus, yang kita kenal juga dengan kata seks itu, ya. Nah, pada bagian inilah kita coba hayati bagaimana gairah eksternal ini mestinya mengajak kita pada sebuah aksi partisipasi yang koinspiratif. Apa itu partisipasi koinspiratif? Nanti akan dibahas pada pertemuan kali ini. Nah, ini semua dalam rangka kita mau mencoba menghayati, merayakan iman yang bergerak itu menuju satu persekutuan keseluruhan. Kalau dalam bahasa Alkitab, khususnya tulisan-tulisan Rasul Paulus misalnya, ada ungkapan akan kembali pada Allah, ya, di dalam Allah kita bergerak dan seterusnya. Ada banyak ungkapan-ungkapan seperti itu yang mau menunjukkan bahwa kita dalam kerinduan yang ultima itu menuju kepada Allah. Itulah sebuah ungkapan yang mau ditunjukkan secara konkretnya adalah satu persekutuan keseluruhan itu. Nah, sekarang kita bicara soal gairah eksternal. Saya kutip kitab Kidung Agung 7 ayat 6 dan 8. Betapa cantik, betapa jelita engkau, hai tercinta di antara segala yang disenangi. Sosok tubuhmu seumpama korma dan buah dadamu gugusannya. Kataku, aku ingin memanjat pohon korma itu dan memegang gugusan-gugusannya. Kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur dan nafas hidungmu seperti buah apel. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, kita tahu kitab Kidung Agung ini sangat khas ya di dalam kitab suci kita. Khas oleh karena bahasa yang begitu vulgar berkaitan dengan tubuh, dan ini diungkapkan dalam rangka percintaan antara laki-laki dan perempuan, antar bagian itu menjadi satu kesatuan yang interrelasi, interkoneksi, begitu ya. Kalau kita baca dengan sebuah perspektif seperti itu, maka kita akan temukan di sana sini ada gairah kerinduan sebetulnya, gairah kerinduan dari masing-masing kekasih sebetulnya, ya. Dari pasal pertama di kitab Kidung Agung juga mengungkapkan itu.
ketika sang perempuan bertanya, di manakah Kakanda menggembalakan domba-domba? Ya, jadi kalau Katon Bagaskara mengungkapkan, Dinda, di manakah kau berada? Ya, gitu ya. Nah, bahasa seperti ini, bahasa kegairahan yang penuh dengan semangat sebetulnya, karena diungkapkan di sana sini bagaimana pencarian itu dalam rangka rindu yang mau dipenuhi, ini ada dalam nafas eros agapik gitu ya. Jadi bahasa yang diungkapkan, saya ketemu di ayat yang ke-8, kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur dan nafas hidungmu seperti buah apel. Ya, jadi nafas di sini menjadi bagian dari satu kerinduan itu. Nah, kita akan bicara gairah eksternal dalam kaitan seperti ini. Ya, gairah rindu dalam nafas eros agapik. Kembali, saya mau kaitkan dengan doktrin Trinitas. Ya, jadi penghayatan doktrin Trinitas bermula pada satu pengalaman religius akan peristiwa Yesus itu. Jadi kehadiran Yesus dari Nazaret ini dipandang dan dihayati signifikan, penting ya, sesuatu yang menentukan, relevan bagiku. Ya, jadi bagi mereka, dalam hal ini Matetai, murid Kristus yang sungguh mendapatkan pengalaman religius, perjumpaan dengan yang ilahi dalam hidup Yesus dari Nazaret ini. Dan ternyata ini bukan cuma bagiku, tapi juga dihayati bagi dunia. Ya, jadi kehadiran Yesus dari Nazaret itu signifikan dan relevan bagi dunia. Oleh karena itu, gerakan, katakanlah kalau kita memakai kata movement atau gerakan Yesus itu akan diteruskan menjadi gerakan eklesia. Ya, gerakan, nah ini juga sebuah penggalian yang coba saya sampaikan ya pada beberapa pertemuan yang lalu itu. Eklesia itu yang kita pahami sebagai gereja ya, kemudian sebetulnya merupakan satu persekutuan yang sungguh dinamis dan bergerak ya. Jadi ada semacam tindakan yang konkret bagi dunia dalam rangka meneruskan berita Injil itu ya. Jadi ini bukan saja bagiku tapi bagi dunia. Nah, inilah yang menjadi signifikansi dan relevansi kehadiran Yesus. Lalu dari mana semua signifikansi dan relevansi itu sungguh-sungguh menjadi bagian dari para Matetai itu, para murid Kristus? Karena mereka melihat sendiri dan katakanlah menyaksikan, mengalami pekerjaan-pekerjaan taerga dari Yesus yang adalah satu energia cinta yang hebat. Energia ini juga kalau saya memakai kata Yunani untuk menunjukkan taerga dan energeia ya, energi gitu ya, kalau kita mau terjemahkan dengan satu kata yang biasa. Pekerjaan Yesus energi yang hebat, energi cinta, dan itu eros agapik gitu ya. Ini satu istilah yang coba saya perkenalkan dari Thomas Alexander. Jadi Thomas Alexander mengungkapkan agapik eros ini mau mengungkapkan atau menunjukkan satu cinta yang tanpa syarat, yang teguh ya, kepedulian yang teguh bagi orang lain sebagaimana adanya ya. Dan itu menjadi sebuah afirmasi yang radikal tentang orang lain ya. Nah, inilah yang Yesus hayati dan coba tunjukkan ya, menjadi sebuah bagian hidupnya. Jadi pekerjaan-pekerjaan Yesus dalam rangka relasi dengan orang lain, relasi dengan dunia, ditunjukkan dengan cinta yang seperti ini. Mengapa eros? Ya, mengapa eros? Karena pengertian eros berarti di dalamnya seperti yang lalu juga sudah saya singgung, ada gerakan itu ya, ada dorongan. Satu hal yang mendesak. Jadi bukan cuma
lamunan-lamunan ya yang romantisme seperti itu saja ya, tapi ini menjadi sebuah semangat yang kemudian diungkapkan dalam etos itu ya, etos atau katakanlah laku hidup. Nah, mengapa agapik? Agapik karena eros itu dorongan dalam rangka berelasi dengan yang lain, menerima yang lain sebagaimana adanya itu, ini dilakukan dalam ketulusan tanpa syarat itu ya. Jadi tidak ada kepentingan untuk diri sendiri. Nah, ini mengapa ditunjukkan dengan kata agapik itu. Dari kata agape ya. Kasih atau cinta yang tanpa syarat itu. Tapi cinta yang tanpa syarat, tanpa eros, kata Paul Tillich, ya sesuatu yang seperti imajinasi saja begitu ya. Eros tanpa agapik ini juga menjadi liar, kata Paul Tillich. Oleh karena itu, eros agapik ini menjadi kuat. Ya, jadi cinta yang tulus tapi juga sungguh punya dorongan yang kuat, punya gerak, ada aksi yang dilakukan, ada praktek, ada pekerjaan yang dilakukan. Nah, itulah eros agapik. Nah, energi cinta seperti ini boleh diungkapkan dengan 3 hal, 3 kata ini yang penting ya dalam rangka menghayati Yesus Kristus itu, yaitu kenotik. Ya. Inilah cinta yang kenotik. Kenotik artinya yang mengosongkan diri. Nah, di sini sangat jelas agapiknya itu ya. Jadi bagaimana tidak ada pemusatan diri, ya. Jadi kepentingan diri. Masih ingat Solovyov mengatakan ada daya cinta, ya. Jadi yang namanya individu bagian itu selalu di dalamnya ada daya cinta dan daya egoistik itu, ya. Masih ingat itu ya. Nah, Yesus hidup dan dia menghidupi daya cinta itu, ya. Jadi daya cinta yang kenosis ya, yang mengosongkan diri. Jadi bukan dalam rangka memusatkan diri, yaitu mengejar kesenangan diri, tidak demikian. Ya, itulah kenotik. Nah, rekan saya Pendeta Dani Purnama itu menulis tentang teologi kenotik ya dari surat Paulus untuk jemaat Filipi, ya, kenosis. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau poetik itu dari kata kalos dan poeo, ya, ini mau menunjukkan pekerjaan baik. Kalos baik, ya, atau juga biasa dipahami cantik atau indah. Ya. Jadi pekerjaan yang baik, pekerjaan yang indah, pekerjaan yang elok atau cantik, itulah kalau poetik. Nah, Yesus menunjukkan itu. Ya. Jadi energi cinta, pekerjaan-pekerjaan yang Yesus tunjukkan, pertama pada dirinya, dia mengosongkan diri, tidak untuk kepentingan dirinya sendiri. Dan ini sekali lagi praktiknya ini kalau kita mau hayati, yang pertama kenotik ini juga bukan sesuatu yang mudah, ya, butuh latihan dan kita bisa gagal karena sekali lagi ada daya egoistik pada diri kita, ya. Tetapi kehidupan Yesus bersama dengan Roh Allah itu, maka dia bisa memberikan ruang yang luas bagi yang lain, lalu dia melakukan ya pekerjaan-pekerjaan yang elok, yang cantik, yang baik itu. Kalau poetik. Lalu kinetik. Kinetik itu mau menunjuk dari kata kines itu artinya bergerak ya, move, to move. Kinetik, cinta yang bergerak. Jadi bukan cuma diam ya tadi saya katakan romantisme yang imajiner begitu ya, bukan seperti itu, tapi ada aksi ya, dan aksi di sana juga ditunjukkan dengan dinamika yang melihat situasi, kondisi, konteks itu ya. Maka dengan demikian ini melampaui yang namanya kinetik, cinta kinetik itu melampaui hal-hal yang formal ya, yang legal ya. Jadi itulah yang dihadapi oleh Yesus sebenarnya ketika dia berhadapan dengan ahli-ahli Taurat, ya, mereka yang begitu memegang teguh akan legalisme agama misalnya. Ya. Nah, orang yang memiliki energi cinta kinetik maka dia akan melampaui itu, ya, akan
bebas dalam pengertian bukan tidak dipandang yang namanya aturan-aturan hukum-hukum yang ada, tetapi hukum-hukum semua itu atau peraturan-peraturan yang ada dalam kehidupan itu bukanlah sesuatu yang menjerat sehingga tidak bisa berelasi dengan yang lain, ya, berelasi secara poetik, kalos poetik tadi itu, ya. Jadi itu yang Yesus hayati, kenotik, kalau poetik dan kinetik itu. Nah, teman-teman, Bapak Ibu, dalam perspektif teologi trinitaris, energi cinta Yesus itu adalah energi roh Allah. Tadi saya singgung ya, bagaimana kehidupan, kalau boleh dikatakan spiritualitas Yesus dari Nazaret adalah spiritualitas yang begitu intens, begitu akrab dengan Allah yang kemudian dia sapa sebagai Bapa. Dan di sanalah maka roh Allah itu sungguh-sungguh bekerja, ya. Oleh karena itu energi cinta Yesus ini adalah tidak lain energi roh Allah atau Roh Kudus itu. Nanti bisa dibaca ya Injil Lukas 4 ayat 18 sampai 19 ketika Yesus membaca kitab Yesaya, Roh Tuhan ada padaku dan seterusnya itu ya. Ini mau menunjukkan betapa dia itu menghayati kedekatan dengan Allah ya. Dan di sanalah semangatnya, spiritnya itu tidak lain adalah roh Allah itu. Dan itu akan digali oleh Gregorius dari Nisa, Agustinus dari Hippo. Saya sudah singgung pada pertemuan yang lalu ya, bagaimana mengungkapkan roh Allah itu tidak lain adalah cinta. Ya, jadi ingat rumusan dari Agustinus, Allah Bapa itu disebut sebagai lover, the lover ya, atau pecinta, lalu anak ya, itu tidak lain dipandang sebagai the beloved, yang dikasihi atau dicintai, dan Roh Kudus itu sendiri adalah cinta ya, yang menyatukan sehingga tak terpisahkan tiga pribadi ini, begitu ya. Jadi ini penghayatan Trinitas yang begitu kuat ya, yang seharusnya menggairahkan kita. Nah, nafas Yesus tidak lain adalah nafas eros agapik bagi pemulaan ini saya memakai penulisan dari Drew Leder ya. This is gitu ya. This is kita tahu ini kata bahasa Inggris untuk apa? Penyakit ya, penyakit. Tapi biasanya kalau disease itu dipahami fisik saja ya. Leder menunjukkan bahwa disease ini ya, dengan menuliskan dengan cara seperti ini, this is gitu ya. Ini bukan hanya penyakit fisik, tapi juga segala bentuk ketidakbahagiaan hidup manusia. Nah, saya mengutip dari Leder begitu ya, cara penulisan this is gitu ya, disease seperti ini. Ini menarik untuk menyadarkan kita ya, bahwa dunia yang dihadapi Yesus adalah dunia yang sakit, ya. Dunia dengan penyakit itu, dan penyakit ini bukan cuma fisik, tapi juga hal-hal yang membuat tidak damai sejahtera itu. Nah, inilah yang Yesus coba pulihkan ya, dengan hidupnya, dengan segala pekerjaannya, sampai kepada peristiwa kematiannya di atas kayu salib itu. Nah, nafas Yesus itu adalah nafas eros agape. Dan kalau kita hayati ini, ketika di atas kayu salib, Yesus menyampaikan nafasnya yang terakhir, dan itu adalah nafas yang sudah selesai, tuntas. Ini satu pemahaman teologi yang begitu mendalam sebetulnya ya teman-teman Bapak Ibu dalam iman Kristen. Betapa nafas eros agapik itu tercurah ya bagi dunia ini, bagi kita, bagi manusia dan segala ciptaan yang lain. Oleh karena itu, gairah rindu dalam nafas eros agapik ini, kalau kita hayati, ini mendorong kita untuk hidup menjadi berkat. Ya, jadi bagi setiap orang yang menghayati iman trinitaris, ya, iman kepada Allah dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ini pada gilirannya mestinya ada gairah gitu ya, gairah internal dan eksternal. Eksternalnya adalah mau hidup sebagai berkat ya, karena dia sudah diberkati, karena
sudah mendapatkan banyak kelimpahan cinta kasih ya melalui peristiwa keselamatan Allah itu. Nah, maka kita mesti memikir ulang yang namanya konspirasi sebagai nafas bersama-sama bagi dunia. Kata konspirasi kita tahu ya, teman-teman Bapak Ibu, punya arti yang peyoratif. Peyoratif itu jadi jelek gitu ya. Konspirasi, kalau dikatakan ada konspirasi, jadinya selalu pandangannya jelek. Bahkan dalam sejarah sejak Karl Popper ya menyampaikan tulisan tentang konspirasi of society, kata ini jadi benar-benar buruk begitu ya. Ini tahun 1950-an. David Coady menelusuri lebih lanjut ya, kapan tepatnya kata konspirasi ini jadi jelek gitu ya. Karena pada kenyataannya sebelumnya pada awal-awalnya kata konspirasi itu kalau tidak salah abad 13 begitu ya, abad pertengahan, ini sesuatu yang positif sebenarnya, mau menunjukkan sebuah nafas bersama-sama ya, nafas bersama-sama dari kata con, with, inspirare, kata Latin, ini to breathe ya, bernafas. Jadi bernafas bersama-sama. Belakangan dipahami breathe itu sebagai bisikan ya, bisikan bersama-sama. Maka orang yang melakukan konspirasi selalu dipandang berkaitan dengan bisik-bisik begitu. Bisik-bisik artinya sesuatu yang secret ya, yang tersembunyi. Yang jelas konspirasi tidak mungkin dilakukan satu orang. Ya, konspirasi melibatkan minimal 2 orang, gitu ya, bahkan bisa banyak orang. Namun memang saat ini dipahami sekali lagi sudah jadi jelek. Tapi pemahaman jelek ini selain karena sumbangsih dari tulisannya si Karl Popper ya, seorang filsuf itu, ini juga karena politik ya, karena dalam dunia politik. Dalam rangka ketika seseorang menyampaikan teori konspirasi ya, teori konspirasi artinya bahwa ada terjadi sesuatu, misalkan ya berkaitan dengan peristiwa 11 WTC yang 11 September itu ya, itu kan ada teori juga tentang konspirasi. Bahkan yang terbaru ini ya COVID-19 ini ada juga yang menyatakan sebagai konspirasi ya. Jadi belum tentang perubahan iklim. Wah, itu juga ada muncul teori konspirasi tentang itu. Nah, teori-teori konspirasi ini memang dipandang melemahkan sains, yang melemahkan hal-hal yang sebetulnya ya tidak demikian begitu. Di satu sisi seperti itu ya. Bahwa ada kebenaran-kebenaran dalam arti sesuatu yang katakanlah kebetulan saja, karena konspirasi ini selalu memuat konstruksi ya. Ya ini dipandang sebagai kalau orang begitu percaya akan adanya konspirasi, maka ini juga disebut sebagai sakit psikis gitu ya. Oleh karena itu konspirasi menjadi kajian psikologi. Ya ini by the way ya, saya melebar ke masalah teori konspirasi. Tapi dengan mengangkat David Coady, saya mau mengajak kita memahami konspirasi dalam pengertian yang baik itu ya, yaitu sebagai nafas bersama-sama. Nah, memang ada yang mengatakan kalau nafas bersama-sama lalu secara terbuka bukan lagi konspirasi itu namanya, tapi strategi namanya. Ya apapun itu ya terserah lah ya. Tapi David Coady mengatakan tidak ada dalam hidup ini yang tidak ada konspirasi. Ya, jadi selalu ada konspirasi. Ini memang berbeda sekali nih David Coady dengan para pemikir yang lain. Tapi apa yang dikatakan David Coady ini bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah karena dia menelusuri secara sejarah. Ya. Nah, untuk coba memberikan makna yang lebih positif, saya memakai kata ko-inspiratif, ya, memakai i di depannya itu ya, ko-inspirasi. Sebuah permainan kata saja yang mau menunjukkan ya sebenarnya saya mengajak kita berkonspirasi. Ya. Dalam rangka apa? Ini ada dunia yang dilanda disease itu, ada dunia yang dilanda ketidakbahagiaan, yang butuh pekerjaan-pekerjaan koinspirasi, butuh nafas bersama-sama untuk memulihkan,
butuh nafas eros agapik bagi dunia ini. Nah, ini yang mau ditegaskan ya. Jadi pada sesi terakhir ini saya mau mengajak gongnya itu ya, kelas ini adalah sebuah ajakan, ayo kita bangun koinspirasi ya. Kita bangun bisik-bisik, kalau mau bisik-bisik ya, bisik-bisiknya melalui Zoom ini yang nanti akan ditayangkan di YouTube, ya nggak bisik-bisik juga ya. Tapi satu nafas, saya mencoba menggelorakan ya, mengembuskan nafas eros agapik itu kepada teman-teman Bapak Ibu semua ini ya. Bersama-sama mari kita menghadapi yang namanya dunia dengan disease itu, dengan penyakit itu ya. Dan penyakit ini bukan masalah fisik, walaupun kita hadapi itu sekarang ya. Dengan COVID-19 ini bukti betapa dunia ini sedang sakit. Ada penyakit ya. Dan konon menurut keyakinan para ahli, yang namanya virus corona itu tidak mungkin bisa lenyap. Nah, itu persoalannya, karena dari dulu sudah ada virus corona. Saya baca sampai penasaran, saya baca ya sejarah tentang virus itu. Oh, ternyata abad-abad yang abad pertengahan itu juga yang namanya pandemi itu terjadi ya, dengan skop-skop yang cukup mengejutkan ya. Berapa juta orang meninggal itu pernah terjadi begitu ya. Jadi ada penyakit-penyakit yang sebenarnya masih tetap melekat pada dunia ini. Persoalannya adalah bicara tentang penyakit dalam pengertian dalam rangka fisik, ini berkaitan dengan lingkungan. Itu persoalannya ya. Lingkungan. Saya sudah mengemukakan di awal ya pada pertemuan kita, bagaimana kita mencoba membangun paradigma interkoneksi itu. Tanpa kesadaran itu, Bapak Ibu teman-teman, kita ini menjadi manusia yang barangkali memang makhluk yang tampaknya arogan begitu ya. Sehingga di era antroposin itu ketika di tangan manusia segala sesuatu ditentukan mengenai dunia ini, ternyata kita menyumbang sesuatu yang negatif ya, sesuatu yang buruk. Yaitu apa? Perubahan iklim misalnya, kalau secara natural, secara alam ini ya. Nah, ini persoalan besar ya, teman-teman Bapak Ibu, berkaitan dengan perubahan iklim. Bagaimana kita menghadapi ini? Bagaimana kita memulihkan ini? Jadi sudah penyakit, buktinya ya sekarang ini dengan COVID-19 ya, kita divaksin. Itu bukan berarti lalu COVID-nya atau virus coronanya pergi, tidak demikian. Ya. Divaksin untuk menunjukkan bahwa ternyata tubuh kita yang rapuh ini, ya ada kerapuhan dalam diri kita, butuh dikuatkan begitu ya, menghadapi dunia yang berubah. Jadi ada persoalannya adalah perubahan dunia ini yang mesti kita antisipasi. Mau sampai kapan perubahan yang negatif berlangsung? Maka butuh sekali lagi satu konspirasi yang sungguh memulihkan. Butuh nafas eros agapik bersama-sama bagi dunia ini. Nah, belum bicara hal-hal yang lain ya, ada banyak sekali bagian-bagian atau seksis itu ya dalam kehidupan kita ya, berkaitan dengan dunia pendidikan ya. Dunia sosial sudah jelas itu menjadi persoalan juga, menjadi penyakit juga bagi kehidupan ini ya. Banyak sekali Bapak Ibu teman-teman. Nah, jadi apa yang dapat aku lakukan bagi perubahan dunia ini? Ini pertanyaan bagi kita ya. Saya melemparkan di kelas terakhir ini sebagai sebuah perenungan ya. Kalau kita menghayati aku adalah bagian dari keseluruhan ciptaan Tuhan ini, maka apa yang dapat aku lakukan agar kehidupan ini sungguh menjadi perayaan bersama untuk kemuliaan Tuhan. Nah, saya sebetulnya ingin mengajak teman-teman Bapak Ibu untuk berdiskusi dalam kelompok ya. Saya lihat jumlah peserta kelas kali ini tidak banyak, jadi mungkin
dalam waktu yang ada ya kita bagi kelompok dan semoga tidak kabur ya dengan kelompok-kelompok. Tapi saya mengajak kita berdiskusi dalam kelompok karena kalau diskusi kelompok besar tidak efisien ya. Coba di kelompok kecil diskusikan satu aksi yang dapat dilakukan secara bersama-sama untuk perubahan dunia. Tentu ya, saya mengingat apa yang diungkapkan Dostoyevsky ketika ditanya apa yang bisa aku lakukan untuk dunia. Lalu ada cerita di dalam The Brother Karamazov-nya Dostoyevsky itu melalui tokoh Aloysia ya. Hanya dengan hal yang kecil ya, dengan yang terkecil saja. Nah, itu bisa mengubah dunia. Nanti saya akan tunjukkan beberapa buku ya, Bapak Ibu, teman-teman ya. Ternyata untuk menyelamatkan planet bumi ini bisa dilakukan dengan hal-hal yang kecil ya, yang sederhana dalam kehidupan kita. Nah, misalnya bagi teman-teman di sini kan banyak yang ini ya, yang dari Duta Wacana ya, alumni gitu ya misalnya. Apa yang bisa para alumni lakukan untuk Duta Wacana misalnya ya. Saya stop dulu screen-nya ya. Sudah stop belum ini ya? Belum, Pak. Oh, belum. Ini udah belum? Belum, Pak. Gimana cara stopnya? Saya bisa bantu. Ya, bantuin deh. Saya stopin ya. Ya, biar seger gitu ya. Kita bagi kelompok, waktunya cukup nggak ya? Sekarang sudah berapa, masih ada waktu. Tapi kelas kita ini belum berakhir ya, Bapak Ibu, teman-teman ya. Masih ada beberapa slide lagi untuk penutup. Tapi saya ingin mengajak kita omong gitu ya. Ini katakanlah ini kan kelas macam ini menjadi ajang reunian lah ya kalau buat yang para alumni UKDW begitu ya. Apa yang bisa dilakukan para alumni untuk kampus Duta Wacana ya. Kampus sudah memberikan semacam ini ya, semacam kelas seperti ini yang tampaknya tidak dipungut bayaran begitu walaupun diimbau sumbangan ya. Ini bagian bagaimana kampus Fakultas Teologi Duta Wacana mau berpartisipasi secara ko-inspiratif itu ya. Nah, sekarang bagaimana teman-teman para alumni mau memberikan kontribusi partisipasinya misalnya ya, itu kalau bicara soal kampus ya. Kalau bicara soal masyarakat ya, bagaimana memberikan kontribusi untuk masyarakat. Siapa tahu di sini terhimpun kelompok-kelompok ko-inspiratif itu ya, yang nantinya bisa diteruskan saling bisik-bisiknya itu ya, dalam rangka satu perubahan untuk masyarakat, satu perubahan untuk katakanlah gereja misalnya ya. Bagaimana? Apa yang bisa aku lakukan? Ya, jadi saya ingin tahu, lalu kita bisa berdiskusi mungkin 15 menit begitu ya di kelompok masing-masing. Lalu nanti kembali lagi, lalu masing-masing kelompok akan membagikan temuan-temuannya ya. Tentu saja nanti ketika presentasi kelompok tidak perlu panjang begitu ya, paling juga 2 menit gitu ya. Karena itu mungkin dibagi 5 kelompok begitu, bisa ya? Setuju Apa? Bapak? Ya, bisa. Saya buatin ya, Pak, kelompoknya. Oke ya, jadi instruksinya mungkin jelas ya. Gampang kok ya itu. Oke, saya udah buka roomnya. Silakan join ya, rekan-rekan. Oke, bisa join. Bapak Ibu, silakan join. Saya sudah buka roomnya. Kalau muncul ajakan untuk join breakout room, silakan diklik join.
room ya. Oke. Ya, tadi saya masuk di kelompoknya siapa ya? Saya ada di situ. Seru juga sih diskusinya di Pak Bombong ya. Boleh melaporkan masing-masing kelompok dan ya ini supaya kita bernafas bersama-sama, maka silakan nafas kelompok mana dulu yang akan diembuskan. Mau ditunjuk gitu? Kalau ditunjuk yang saya kenal ya Bu Krista. Kok jadi saya tuh? Kelompoknya Bu Krista siapa? Tadi kelompok kami itu kurang waktu karena di awal kami diam-diaman, nggak ada foto, nggak ada gambarnya, nggak ada suaranya. Terus kami baru mulai kenalan dulu, belum kenalan lama-lama udah pindah lagi kami ke sini. Oh, jadi belum Tapi sempat beberapa diskusi. lah, sempat sih diskusi beberapa tentang tadi Pak mana ya wajahnya Pak Heriono, Pak Jo tadi sama Pak. Saya nggak sempat berkenalan lama jadi lupa. Jadi tentang menjadi garam dan terang. Itu mungkin terlalu luas tapi lebih spesifik. Oh ini ada Mas Abel juga tadi yang bareng. Misalnya bagaimana kita dengan masker gitu, masker supaya tidak membuang di sembarang tempat karena bisa merusak alam. Monggo mungkin Mas Abel bisa lanjutin tadi. Ya, jadi dari diskusi kelompok kami, tadi kelompok keempat ada saya, Bu Krista, Pak Michael, Pak Teguh, dan Pak Jo. Jadi kami secara garis besarnya garam dan terang dunia. Kemudian kita tarik bahwa garam dan terang dunia itu bisa mulai dari hal yang relate dengan kita sekarang, yang relevan dengan keadaan sekarang, COVID-19, penggunaan masker. Yang pertama penggunaan masker ataupun vaksinasi itu sebagai apa namanya, aplikasi dari hukum kasih bahwa kita menghargai nyawa kita dan menghargai orang lain, mengasihi diri kita sama seperti mengasihi sesama kita, dan karena kita menghargai nyawa itu secara tidak langsung kita juga menghargai Allah gitu. Kita menghidupi kasihnya Allah. Kemudian dengan lingkungan, tadi ada sharing dari Pak Michael bahwa beliau mengikuti ajakan soal membuang masker dengan menggunting tali maskernya. Kenapa? Karena ternyata tali masker itu kalau kita buang kemudian nanti tercemar ke lingkungan, tali maskernya itu bisa nyangkut di hewan gitu, di burung atau di ikan, sehingga bisa mengancam kehidupan mereka. Kalau tadi dari saya bahwa filosofi Jawa itu ada urip iku kudu urup. Jadi hidup kita ini bisa memberikan kehidupan juga untuk makhluk-makhluk lainnya. Kurang lebih seperti itu. Mungkin dari yang lain ada tambahan. Terima kasih Pak Abel, Bu Krista. Ya sudah tergambar yang namanya interkoneksi ya. Jadi bagaimanapun apa yang kita lakukan akan berkaitan dengan yang lain. Paradigma atau sebuah mindset seperti ini penting untuk kehidupan kita sekarang ini. Nah, dan itulah koinspirasi sebetulnya. Oke, masih ada kelompok lain. Kelompoknya Pak Bombong. Siapa? Pak Eko yang akan menyampaikan? Silakan Pak. Pak Bombong Pak yang akan menyampaikan Pak Henry. Silakan Pak Bombong. Ya, mungkin paling tidak ada dua hal yang didiskusikan tadi. Yang pertama, peran-peran, entah kita mau sebut peran siapa, gereja atau duta wacana atau alumni ya, memulihkan keadaan-keadaan yang diporak-porandakan oleh COVID. Ya, istilahnya katanya manusia sudah dirampok kebahagiaannya sampai ada data 60% yang sakit jiwa atau mental ya, sehingga ada semacam bagaimana inspirasi antara mungkin alumni atau duta wacana atau memulihkan keadaan orang atau masyarakat yang
sakit, jadinya sakit mental, sakit jiwa dan sebagainya, sampai rumah tangga berantakan. Nah, tadi terpikir apakah mungkin misalnya Duta Wacana yang punya fakultas psikologi, fakultas teologi bisa memprakarsai pola-pola memulihkan korban-korban dari COVID ini. Teringat juga soal ini kan katanya mau jadi endemi ya, kemungkinan jadi endemi di Indonesia. Apakah kita bisa untuk juga menyiapkan nanti kalau jadi endemi, di mana kerjasama kita dengan pemerintah untuk bisa hidup bersama dengan COVID. Kalau jadi endemi ya. Yang kedua, tadi disinggung soal peran-peran yang praktis. Misalnya, apakah gereja-gereja atau Duta Wacana bisa memikirkan soal rumah isolasi atau partisipasi vaksinasi. Tadi juga sudah disinggung. Dan menjaga lingkungan dari kemungkinan buruk karena terlalu banyak masker. Jadi ada tadi disinggung pemotongan tali masker atau justru pemusnahan secara properly masker-masker kita supaya tidak dibuang sembarangan demi keselamatan bagi semua. Ya itu aja yang saya tangkap, Pak. Terima kasih Pak Bombong, Pak Eko dan teman-teman di grup. Grup yang lain, silakan. Saya tidak tahu yang lain. Boleh, tidak usah buka kamera juga nggak apa-apa. Siapa tahu ada di mana begitu. Suaranya saja. Ibu Elisa, grup mana? Tadi ikut grup 2, Pak. Yang barusan sudah dipaparkan. Oke. Terus, terima kasih Bu. Ada yang lain? Diberikan kesempatan, kalau tidak, sayang loh, ini mengembuskan napas bersama-sama begitu kan. Siapa tahu teman-teman yang lain kan dengan napas yang ada, maka akan mendapatkan inspirasi. Nah, itulah namanya koinspirasi. Ya, jadi saya sengaja membuat diskusi ini dalam rangka yaitu supaya napasnya kita bersama-sama. Ya, jadi tadi ada banyak tadi Pak Bombo misalnya ya atau Pak Abel menyampaikan hal-hal yang oke, ini yang harus bisa dilakukan di tempat kami misalnya ya. Silakan yang lain. Pak Paulus Eko. Bisa buka mic. Terima kasih, Pak. Ya, selamat malam. Maaf. Ya, tadi di kelompok kami di Pak Eko, Pak Oscar, saya, terus satu lagi lupa saya karena nggak open kamera dan open mic. Yang kami gumulkan tadi konteks pluralitas atau konteks kemajemukan seperti itu yang memang banyak melanda di Indonesia, sehingga ini membuat kita kembali menimbang gitu, semacam menimbang kembali, merefleksikan kembali doktrin Trinitas apa yang relevan seperti itu, yang maksudnya bisa masuk ke dalam semua atau dalam konteks ini gitu, konteks kemajemukan ini seperti itu. Tentu bangunannya bukan lagi bangunan eksklusif, tapi bangunan yang inklusif atau merangkul mungkin, atau pluralis. Kalau bahasanya Pak Bono itu pluralis dialogal, tidak salah. Karena pluralis dibagi dua, indiferen dan dialogal. Mungkin lebih ke arah pluralis dialogal. Dari situ kita bisa belajar dan bergerak maju gitu, bahwa Kristus itu bukan bahwa Trinitas itu bukan yang Trinitas yang tertutup, tapi yang terbuka. Mungkin sumbangan itu yang bisa dibawa ke dalam sosietas, dalam masyarakat seperti itu, atau dalam hidup menggereja juga. Terima kasih. Terima kasih Pak Paulus Eko. Ya, jadi kayaknya di kelompoknya banyak pemikir gitu ya. Jadi boleh dilanjutkan
untuk memikirkan bagaimana doktrin Trinitas yang relevan dengan konteks plural itu ya, khususnya di Indonesia. Oke, yang lain masih ada? Siapa lagi? Baik, mungkin di kelompok kami, Pak. Ada tadi kelompok kami. Oh iya. Ya, sebenarnya saya tunggu bapak-bapak yang lain. Saya wakili aja sementara. Di kelompok kami tadi, Pak, itu sempat mendiskusikan sebenarnya hampir sama dengan apa yang sudah disampaikan oleh kelompok sebelumnya. Jadi kami mendiskusikan tadi tentang kecemaran lingkungan atau pemanasan global. Nah, jadi berkaitan dengan itu, hal yang sederhana yang kita bisa lakukan bahkan pribadi adalah ya pola hidup yang baik dengan tidak menjadi sumber pencemaran. Yang kedua, membuang sampah, memungut dan membuang sampah pada tempatnya, termasuk tidak membuang sampah ke sungai atau ke kali, ya sehingga tidak mencemarkan makhluk lain yang ada di laut dan di sungai. Yang kedua, mengenai pandemi, kami juga sudah menyinggung itu, yaitu kita mengikuti protokol kesehatan, mendukung proses vaksinasi, dan ya kalau memungkinkan kita bisa menyelenggarakan trauma healer bagi yang mengalami masalah psikologis dengan pandemi ini. Yang ketiga, di dunia pendidikan, itu tadi dari sumber dari Pak Donald tadi, yaitu bagi anak-anak kita yang sekolah di sekolah-sekolah negeri yang notabene tidak ada guru agama di sana, di gereja di mana Pak Donald berada, itu memfasilitasi pendidikan dan pemberian nilai kepada anak-anak kita yang ada di sekolah negeri yang notabene tidak ada guru agama di sana. Jadi barangkali ini bukan rancangan, tapi ini sudah menjadi real kenyataan yang dilakukan di gereja dari Pak Donald, Pak. Jadi itu saja dulu dari kelompok kami. Kalau ada dari Bapak yang lain tadi di kelompok kita yang belum saya sempat sampaikan, silakan ditambahkan. Terima kasih Pak Agustiar. Masih ada yang mau menambahkan? Oke, saya belum mendengar dari alumni mau memberikan kontribusi apa buat Duta Wacana misalnya, ya. Siapa tahu dalam rangka interkoneksi begitu, ada sebuah gerakan dari alumni, ya, karena bagaimanapun kehadiran sekolah tinggi teologi, ya, itu butuh support, ya. Jadi interkoneksi itu mau menunjukkan juga interdependensi, ya, jadi kesaling bergantungan, bahwa satu bagian bergantung pada bagian yang lain. Jadi ini kata-kata kunci, ya, teman-teman, Bapak Ibu, ya, interkoneksi, interdependensi, ya, ini bertalian erat gitu. Nah, jadi Duta Wacana tidak bisa berdiri sendiri tanpa bagian yang lain. Dalam hal ini termasuk di dalamnya bagian itu adalah alumni misalnya. Atau ya kita bicara soal yang lebih luas, ya tadi bicara sampah itu misalnya, ya, sampah, paradigma yang lebih apa ya, lebih kreatif, bukan buang sampah sebenarnya. Kalau buang sampah itu kita, ya, itu hal yang bisa dan biasa, ya, kita lakukan. Tapi ada hal yang butuh kreativitas, yaitu menyimpan sampah, dalam artian kita berpikir bagaimana sampah ini menjadi sesuatu yang bermanfaat, ya. Jadi sampah buah-buahan misalnya, ya, istri saya itu ikut klub yang memang yang mengelola ini dari kelompok Buddhis, ya, Buddhisme. Bagaimana sampah buah-buahan menjadi cairan enzim, ya, dan ini akan memberikan satu manfaat yang lain untuk kesuburan tanah, untuk membersihkan saluran ya kotoran begitu, ya. Itu dahsyat sekali sebetulnya. Nah, jadi hal-hal seperti ini sudah melampaui, bukan cuma buang sampah, tapi bagaimana menyimpan untuk dikelola.
Ya, saya tahu di Keuskupan Agung Jakarta itu gereja Katolik di sana punya program bukan lagi buang sampah tapi simpan sampah, menabung sampah. Ya, nah hal-hal lain ya berkaitan dengan bagaimana kita bisa menyelamatkan bumi. Ini buku baru ya. How you can save the planet because you have the power to make change. Ya, jadi setiap kita punya energi yang memberikan kontribusi positif bagi planet bumi ini, ya. Dan itu bicara bukan persoalan perubahan iklim atau krisis ekologi itu, tapi bicara kesehatan. Jadi oleh karena itu saya lebih senang memakai kata krisis lingkungan ketimbang krisis ekologi yang kadang membuat kita berpikirnya sempit kepada hal-hal yang berkaitan dengan alam, ya. Tapi dengan kata krisis lingkungan, maka bukan cuma alam, yaitu misalnya perubahan iklim yang terjadi, termasuknya global warming itu, ya, pemanasan global, tapi juga berkaitan dengan kesehatan, ya. Nah, sebenarnya dengan COVID-19, pandemi COVID-19 itu ada semacam semangat bagi para pemikir untuk semacam apa ya, meriset ya cara berpikir. Oleh karena itu satu buku lagi ya, COVID-19 The Great Reset ya. Ini juga buku baru ya, yang menggagasnya ini juga cukup terkenal, Klaus Schwab dan Terry Malaret ya. Walaupun ya kita butuh juga membaca secara curiga. Ini risetnya itu untuk kemana? Ya bisa juga begitu. Karena risetnya untuk kepentingan kelompok tertentu itu juga jadi salah gitu ya. Meriset di sini kalau saya baca dari Klaus Schwab sebenarnya sesuatu yang sangat ideal, hampir utopi. Utopi itu mungkin nggak ya begitu ya. Tapi paling tidak inilah nafas yang coba digaungkan diembuskan, supaya kita berpikir inilah masa di mana kita ada perubahan ya, ada satu gerakan untuk berubah karena pandemi ini. Pandemi ini sekali lagi global ya. Jadi persoalannya bukan masalah kesehatan saja, tapi juga hal-hal yang lain. Jadi Great Reset bicara soal bagaimana hubungan kita dengan alam ini, dan itu menyangkut juga kesehatan. Lalu satu lagi ya, ini buku Naomi Klein juga baru ya, dengan judul How to Change Everything ya. Dan menarik, buku-buku Naomi yang sekarang ini menyentuh untuk anak-anak muda, generasi muda, untuk anak-anak, karena di beberapa negara sekarang itu bangkit ya yang namanya gerakan-gerakan anak muda yang sadar lingkungan, dan mereka berani demonstrasi untuk menyatakan, ayo kalian pikirkan nasib kami, ini bumi yang akan menjadi bagian hidup kami, begitu. Bisakah kita ya sebagai katakanlah generasi tua menjadi leluhur, begitu kan, nanti kita jadi leluhur gitu ya karena kita meninggal, dan memberikan warisan yang baik untuk anak cucu, begitu. Nah, ini hal-hal yang seperti ini dalam kaitan sebuah perubahan berdasarkan paradigma interkoneksi itu. Oleh karena itu dalam sesi yang saya sampaikan, saya mencoba menerangi interkoneksi dalam kaitan doktrin Trinitas itu ya. Kita punya penghayatan dengan doktrin Trinitas itu mendorong kepada satu aksi nyata ya, satu hal yang praktis, yaitu dalam kaitan memulihkan dunia ini ya, dunia yang disease itu, dunia yang sedang mengalami sakit itu ya. Ya, terima kasih untuk teman-teman semua. Saya akan share screen lagi ya, untuk ada sedikit lagi. Ya, saya mengutip
Luz Irigaray, ya, seorang feminis filsuf yang cukup ternama, ya, buku-bukunya juga diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Satu kata pengantar yang saya kira ini menjadi perhatian, ya, banyak orang juga. Pada titik, saya terjemahkan saja ya secara bebas, ya. Pada titik terekstrim dari cinta, ada sebuah pertanyaan tentang yang ilahi. Oleh karena kita bukan Tuhan atau Tuhan-Tuhan itu, entah secara individu atau bersama-sama, cinta telah menjadi kesedihan, kemerosotan atau perbudakan. Cinta antara seks-seks atau bagian-bagian, di mana yang kodrati dan yang adikodrati bersatu dan subur, amat penting untuk penemuan kebahagiaan individu dan bersama. Dan itu baik empiris maupun transendental. Maksudnya adalah dengan kalimat-kalimat ini, saya menangkap sebuah gairah dari seorang Luz Irigaray untuk menggelorakan, ayo kita ini merayakan hidup antar bagian itu dan kita berelasi dalam rangka cinta itu, ya. Ada gelora cinta untuk kehidupan ini, dan biarlah cinta itu sungguh-sungguh cinta yang sampai kepada sebuah penghayatan akan yang ilahi itu. Nah, lalu Sally McFagu ini juga teolog yang cukup ternama, ya. Dia dalam sebuah wawancara ya bersama dengan para pemikir yang ada, termasuk Daniel Goleman, dan juga Dalai Lama di situ. Sally McFagu menyatakan seperti ini: kita harus mulai mencintai setiap makhluk. Hanya sebuah perubahan radikal dari diri kita yang kita pikirkan akan mampu membuat perubahan-perubahan mendalam yang kita butuhkan. Kita perlu menempatkan kesadaran ke dalam aksi. Namun untuk ini haruslah ada kesadaran yang mendalam. Kita perlu merangkul seluruh dunia sehingga dunia menjadi satu tubuh. Nah, ini pun juga satu gelora atau gairah kerinduan dari seorang Sally McFagu yang mau mengajak kepada kita untuk sungguh-sungguh menyadari kita ini bagian dari segala yang ada, ya, dari kehidupan binatang, kehidupan tumbuh-tumbuhan, dan juga benda-benda alam sekitar kita. Kita saling berkaitan. Nah, ini yang coba kita hayati, dan kita mau lakukan sesuatu dengan hal yang paling kecil dari apa yang kita punya, apa yang kita pikirkan, apa yang bisa kita lakukan dimanapun kita berada. Saya mau tutup kelas ini dengan puisi saya yang saya tulis tahun 2018, ya. Aku padamu. Malam ini dalam kesunyian yang merangsang, ku datang padamu dalam telanjang. Ku bisikan suara tak lantang. Izinkan aku mencintaimu tanpa memilikimu, sebab ku sadari ketika kau kumiliki, maka kau tak berarti lagi. Biarlah yang kupeluk hanya bayangmu, agar terteduhkan segala gelapku. Biarlah yang kucium hanya nafasmu, agar terlahirkan 1000 puisi dan 1000 cinta untukmu juga. Demikian Bapak Ibu, teman-teman, ini rujukan yang Bapak Ibu, teman-teman bisa cari, dan kalau berminat menjadi bagian pendalaman sesi-sesi yang saya sampaikan. Ya, kita punya waktukah untuk masih ada 10 menit ya, barangkali ya? Saya sedikit mau bertanya, Pak. Ya, Pak Bombong, silakan. Jadi saya masih bertanya-tanya ya. Kan istilah-istilah Yunani untuk cinta itu kan kita kenal ada eros, ada philia, ada storge, ada agape gitu ya. Tapi dalam diskusi kita atau
bahasan kita ini, kenapa ya dia memilih atau mereka memilih untuk agape dikaitkan dengan eros saja? Kenapa justru tidak memilih yang sifatnya lebih luas, philia misalnya, ya, filio agapik misalnya gitu ya? Kenapa justru dia pilihnya pada kata eros itu? Oke, saya coba jawab begini ya. Jadi pemahaman tentang kata eros ya itu mengalami sebuah katakanlah kemerosotan, arti menjadi negatif ya. Tetapi pada awalnya dipahami itu tidak demikian. Oleh karena itu sekarang ini gelora yang ada di timur dan di barat ini ya, termasuk sekarang ini di Eropa, paling tidak yang saya tahu di Belanda, coba juga diungkapkan ini loh yang namanya eros itu ya. Mengapa mesti pakai kata eros tidak filia? Pertama, jangan kita mempertentangkan semua itu. Saya tahu juga ada storge ya, ada storge yang dalam kaitan persaudaraan, itu filia itu dalam kaitan persahabatan. Lalu agape selalu kita pahami yang ilahi gitu, cinta yang tanpa syarat, dan itu hanya cinta Tuhan gitu ya. Nah, eros mau bicara satu cinta yang benar-benar konkret sebenarnya ya, cinta yang menggerakkan, yang ada rangsangan. Tadi saya menulis puisi dengan kata ada rangsangan yang membuat aku ini bergerak gitu ya. Itu eros. Jangan cepat-cepat ini bicara soal yang dalam arti yang melulu tubuh ya. Walaupun tubuh itu dipahami mestinya juga kalau mau dipahami secara teologis, apa salahnya bicara tubuh yang elok, tubuh yang cantik ya, tubuh yang indah. Lalu di sana ada daya erotik gitu ya, yang terpancar sehingga orang pun mau menghampiri gitu ya. Diingatkan bahwa eros ini karena dia punya daya rangsang, daya gerak yang bisa tanda petik liar dalam arti tanpa kendali begitu, maka perlu dipahami dengan satu kata yang lain, yaitu agape ya. Agape yang justru sifatnya, naturnya itu lebih kepada memberi diri, bukan memusatkan diri, bukan daya egoistik itu ya. Jadi agape lebih kepada memberi diri ya, cinta yang tanpa syarat itu, yang tulus gitu. Nah, jadi cinta yang tulus yang tanpa syarat ini tanpa eros maka tidak mungkin bergerak. Oleh karena itu cinta Tuhan sekarang dipahami bukan semata-mata agape, tapi juga eros. Karena Tuhan itu yang kita pahami dalam iman Kristen ya, adalah Tuhan yang mau hadir dalam sejarah ya, dan dia menjadi manusia begitu ya, dalam diri hidup Yesus. Itu dalam pemahaman iman Kristen. Jadi di sini kita bisa pahami mengapa Thomas Alexander mau mengusulkan dengan kata agapik eros atau eros agape erotik atau eros agapik begitu ya kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Agape dan eros ini tidak bisa dipisahkan. Paul Tillich juga menyinggung hal itu. Pada sesi yang lalu saya menyampaikan ya, Paul Tillich juga menyinggung agape dan eros tidak bisa dipisahkan sebenarnya ya. Jadi inilah cinta yang konkret. Eros tanpa agape akan menjadi liar ya, tidak punya arah gitu. Agape tanpa eros dia tidak bergerak. Gitu ya. Jadi harus dalam keseluruhan. Nah, sekarang kalau filia bagaimana? Ini filia ini bicara, kalau namanya cinta persahabatan, bicara soal setia. Soal sesuatu yang tetap dijalani bersama-sama. Maka ya
memang tidak disinggung secara apa ya, walaupun sekarang juga marak juga yang namanya teologi persahabatan, ya, Philia itu juga menjadi bagian. Ya, saya tidak mengambil bagian yang Philia, itu biarlah teman-teman yang lain ya bicara soal teologi persahabatan. Saya mau mengantar satu teologi yang yang memang menggerakkan kita pada satu pemahaman yang memang real gitu loh, ya real. Kita nggak bisa terhindar dari yang namanya eros itu, ya. Mengapa tidak kita mengakui itu dan merayakan itu menjadi satu bagian, asalkan kita ingat bahwa daya gerak kita bukan semata-mata liar itu, ya, tapi kita mau menghidupkan yang namanya daya cinta yang agape, yang sungguh-sungguh memberikan ruang bagi yang lain. Begitu penjelasannya Pak Bombong. Ya semoga jelas. Kalau storge kan persaudaraan ya, itu tidak menjadi begitu perhatian yang kuat begitu ya. Mungkin satu saat bisa begitu, tapi dengan eros agape ini sekarang ini memang dipikirkan karena mungkin itu persoalan besar ya, berkaitan dengan yang lalu sudah saya singgung, persoalan tentang seks itu, ya. Nanti Pak Bombong dan teman-teman yang lain boleh ikut itu ya, sesinya Pak Stefanus ya. Coba dilihat bicara apa tentang seksualitas begitu ya. Kalau pemahaman saya tidak menganggap rendah yang namanya eros, ya. Tapi eros harus menjadi satu kesatuan dengan agape. Ya, yang saya renung-renungkan itu soal kayak mempersempit saya dengan dia. Kalau eros itu ya, kalau Philia itu saya dengan kalian semua. Nah, jadi saya memahami bahwa ini kan ada daya rangsang kalau eros. Juga mau memulihkan kata itu yang telah diselewengkan dalam dunia. Ya, tapi bahwa objeknya ada dipersempit sebetulnya. Agak tertuju kepada sementara Kristus itu kayak mendorong kita untuk justru merangkul seluruh komunitas, seluruh masyarakat manusia. Kayaknya mungkin, gitu Pak. Ya, kita didorong. Mungkin begitu Pak Bombong. Kalau saya kurang setuju kalau dikatakan mempersempit. Kalau mengkonkretkan, merealkan ya. Ya. Bukan mempersempit Pak. Oleh karena itu bicara eros kita selalu tubuh sesuatu yang konkret, mengkonkretkan. Kalau mempersempit padahal tidak demikian ya. Justru sekarang tantangannya bagaimana sekarang ini ada teologi tentang rethinking of nature, sebuah pemikiran ulang tentang alam. Bagaimana alam juga dipandang erotik itu ya. Jadi ada gerakan bagaimana menciptakan keindahan-keindahan dalam alam ini supaya ada daya dorong bagi manusia untuk memeliharanya, misalnya seperti itu ya. Jadi ya bukan mempersempit, justru daya dorong itulah yang mau dicapai. Dan yang kedua adalah konkret, sesuatu yang konkret, yang material, gitu ya. Yang material itu bicara eros itu ke sana. Tapi sekali lagi dibarengi dengan agape tadi. Ya, dengan demikian ini menjadi satu kesatuan yang indah sebenarnya. Ya, itu sebabnya mengapa kitab Kidung Agung menjadi kutipan yang saya pakai ya. Di situ pun juga dalam Septuaginta ya dipakai juga tuh ya istilah eros di sana. Jadi kita saja yang berpikirnya ya tadi itu ya Pak Bombong jadi sempit gitu. Padahal tidak. Ya, justru daya rangsang itu menggerakkan kita, itu yang paling penting, ya geraknya itu, ya. Maka bagaimana supaya dunia ini menggerakkan aku gitu? Ya tadi itu misalnya menciptakan keindahan-keindahan, begitu. Kalau dalam konteks alam ini, ya itulah bagian dari hidup kita, ya. Kalau poetik yang tadi saya singgung, gitu. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama Pak Bombong.
masih ada tanggapan atau pertanyaan? Sedikit Pak Andri. Ya, Pak Andri, Pak Teguh. Iya Pak. Ya, selama 4 minggu ini setelah dengar Pak Hendri, jadi kemana-mana nih pikiran saya Pak. Malah justru nggak tenang gitu ya. Sampai pada detik ini kemudian saya bertanya, kayaknya saya udah kehilangan energi roh Allah ini. Yang ingin saya tanyakan begini Pak, energi roh Allah itu kalau tadi didiskusi banyak muncul dari sikap-sikap kekhawatiran. Itu tadi kan dikatakan, ya contohnya tadi masker dan akibatnya dengan lingkungan hidup ya, yang tidak tergambarkan dulu ketika orang pakai masker ya biasa-biasa aja, sekarang udah seperti itu. Lalu kita lari ke masalah lingkungan hidup, tali masker menjerat burung, lalu memenuhi laut, dan seterusnya. Ngomongnya jadi melebar kemana-mana. Karena muncul dari kekhawatiran itu, jadi energi roh Allah itu sebetulnya beban atau kegembiraan. Saya jadi bertanya-tanya. Lalu di sini kan ada Dri Leader mengatakan disease, lalu ketidakbahagiaan ketika menjelaskan tentang eros dan agapik Bapak tadi. Begitu Pak. Jadi pertanyaan saya supaya ada posisi mana ini saya ini sekarang ini. Energi roh Allah yang seperti apa sebetulnya saya ini. Besok bangun pagi, kerja lagi, lalu itu aja lagi yang saya lakukan. Gitu Pak. Terima kasih Pak Hendri. Wah, ini pertanyaan reflektif yang saya kira menantang kita. Roh Allah itu menggelisahkan, membuat susah, atau bagaimana begitu ya. Saya kalau kita kaitkan dengan eskatologi, ya, eskatologi artinya sebuah paparan yang Tuhan sampaikan tentang hal yang akhir, tentang langit baru, bumi baru, ya. Itu menjadi bagian, bahkan kita ini menjadi manusia baru, gitu ya. Tadi saya singgung juga soal lahir baru. Tinggal sekarang titik pijaknya mau berangkat dari mana? Apakah berangkat dari hal-hal yang tadi katakanlah kekhawatiran yang ada dalam kehidupan kita, atau berangkat dari satu iman, ya, iman yang kita rayakan. Ini kan bicara masih tentang iman yang bergerak itu, ya, iman. Nah, ini harus juga mengingat tentang eskatologi itu, ya, eskatologi tentang di dalam ini. Saya asumsikan di sini kita, walaupun yang lalu kan ada rekan dari non Kristen di sini, ya, tapi saya asumsikan di sini dalam perayaan iman Kristen. Perayaan iman Kristen itu dalam kelengkapannya kita punya satu titik pijak peristiwa kebangkitan, ya, yaitu bahwa Kristus itu bukan selesai di atas kayu salib gitu, tapi ada kebangkitan. Nah, ini kan satu titik pijak iman yang tidak boleh dilupakan. Maka mana yang mau kita hidupi? Hal-hal yang menunjuk pada kekhawatiran, kesusahan, sampai kematian, maka teologi seperti itu, teologi yang sebenarnya sementara saja. Ya, bagi saya, ya. Sementara mengapa? Karena ketika kekhawatirannya tidak ada, ya sudah selesai. Ya. Justru semangat kita kalau dalam gerak seperti yang disampaikan Gregorius dari Nisa, ya, the perfect itu, masih ingat itu ya, Bapak surgawi itu yang sempurna, yang maha baik, ya, yang maha indah, kalau mau pakai kata kalos di sana, maha indah. Nah, di sini titik pijak seperti ini dalam keyakinan iman kita,
kalaupun kita mau membenahi atau memulihkan dunia ini, bukan dalam rangka kita mengatasi satu kekhawatiran, tapi di sana imanku mau merayakan dalam keyakinan iman ini, dunia ini sebetulnya mestinya menjadi dunia yang baru, ya, dunia yang aku di dalamnya pun baru gitu. Nah, semangat ini. Nah, maka di sini dalam Protestanisme muncul yang namanya syukur itu misalnya, ya. Jadi Roh Kudus, kalau kita mau mengatakan dengan titik pijak seperti ini, mau mendorong kita, menggerakkan kita untuk hidup dalam syukur sebenarnya. Syukur oleh karena apa? Oleh karena yang kita hayati di depan sana, ya, yang sebetulnya dalam peristiwa Kristus, yaitu peristiwa kebangkitannya itu adalah peristiwa tanda petik sebuah kemenangan itu, ya, sebuah peristiwa yang namanya bangkit itu, ya, dari kematian itu. Ini yang memberikan kita satu semangat gitu, ya, satu semangat dalam syukur, ya. Betul bahwa kita hidup ini dengan banyak kesusahan masih kita alami itu. Tapi ya itu realita hidup kita, liku-liku dan batu-batu kehidupan yang kita jalani, tapi tidak membuat kita lalu berhenti sampai di sana gitu, ya. Kita punya satu semangat, yaitu nafas kebangkitan. Gitu, ya. Kalau seperti itu bagaimana Pak Teguh? Apakah masih, tapi nggak apa-apa Pak, kalau bicaranya jadi kemana-mana memang sengaja, ya. Ya, menjawab Pak, saya dapat jawaban Pak. Oh, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Adakah yang lain Bapak Ibu? Teman-teman? Ya, Pak Hardi, silakan Pak. Saya maaf untuk tetap mematikan kamera ya, Pak. Oke, terima kasih. Saya tidak membayangkan untuk materi yang kita bahas selama 4 minggu ini berkaitan dengan doktrin Trinitas. Sampai sejauh ini, saya itu kemarin itu kita membahas tentang sistematika teologianya Trinitas, lalu latar belakang biblikalnya gitu ya, dogmatik gitu ya. Ternyata tidak seperti yang saya bayangkan. Karena saya sendiri menghadapi persoalan ketika menjelaskan konsep Trinitas kepada komunitas saya atau orang yang bertanya kepada saya, bahwa pikir saya dalam materi yang selama ini Pak Hendri sampaikan itu mengacu seputar landasan-landasan biblika berkaitan dengan Trinitas. Bahkan di beberapa pertanyaan yang lalu berkaitan dengan bukti di Kejadian pasal 1 ayat 26-27 tentang penciptaan. Baiklah kita menciptakan itu, apakah kita mau, saya menangkapnya waktu itu saya tanyakan berkaitan dengan trilogos beberapa minggu yang lalu. Itu saya berharap saya mendapat afirmasi dari ketidakpahaman saya. Apakah bukti-bukti seperti itu menjelaskan bahwa di Kejadian 1 ayat 26 sudah ada konsep Trinitas. Itu yang saya pikirkan beberapa minggu terakhir ini. Ternyata yang dibahas di sini koeksistensi, perikoresis, dan bagaimana praktek seterusnya konteks gereja kita. Bagaimana kita menghidupi itu dalam kehidupan real, tidak secara dogmatis sebagai Trinitas. Itu mungkin tanggapan saya. Apakah ini disebut sebagai pertanyaan atau tanggapan? Monggo Pak. Terima kasih. Ya, saya jadi teman-teman Bapak Ibu, saya membedakan sesi-sesi yang saya sampaikan antara dalam lingkup akademis seperti Bapak Ibu teman-teman saya pandang, karena ini konteksnya keluar dari Fakultas Teologi UKDW, yang saya sampaikan paparan-paparan yang lebih teologis, ya, dan coba mengajak dengan paparan-paparan yang ada selama 4 sesi itu, melihat dari
katakanlah pendekatan-pendekatan yang lebih historis begitu ya. Saya tidak memakai acuan-acuan biblis ya, Alkitab itu, karena sekali lagi konteksnya kita sedang omong berkaitan dengan paparan-paparan yang teologis itu. Beda kalau nanti Pak Hardi misalnya mengundang saya untuk bicara dalam konteks gereja, ya tentu hal-hal yang berkaitan dengan Alkitab akan dipaparkan di sana. Ya, saya menjawab saja Pak Hardi ya. Kalau misalnya dikatakan kitab Kejadian, kata kita di situ apakah bisa menjadi sebuah rujukan untuk penggambaran doktrin Trinitas? Ya, saya selalu mengatakan itu menjadi bayang-bayang untuk doktrin Trinitas ya. Sementara seperti itu. Ya, jadi bayang-bayang dalam arti memang kata kita di situ kan menjadi sebuah tidak jelas juga apakah itu 3 gitu ya. Oleh karena itu lebih baik mengatakan bayang-bayang gitu ya. Nah itu satu hal ya. Jadi untuk kaitan dengan konteks biblis ya bisa saja ditelusuri pakai, yaitu nantinya sifatnya dogmatis ya. Ya kapan-kapan boleh mengundang saya dalam kaitan seperti itu ya. Dalam konteks gereja bicaranya ada di YouTube kalau nggak salah ya. Saya pernah diundang untuk gereja, ngomongnya pasti beda gitu ya. Ya memang sengaja saya menyusun materi ini dalam kaitan untuk selain memperkenalkan kekayaan teologi, membuat Bapak Ibu teman-teman akhirnya berpikir, aduh teologi udah berkembang sampai begini, lalu punya keinginan untuk studi lagi misalnya ya. Ya itu kan bagus ya buat fakultas teologi gitu. Nah itu hal-hal yang mau disasar. Selain juga memang mau menjadikan doktrin Trinitas ini kalau sampai pada goalnya ini kan hal yang praktis ya. Saya hanya mau menunjukkan bahwa ternyata bicara doktrin Trinitas ya memang praktis gitu. Sesuatu yang menggerakkan kita untuk melakukan aksi tertentu dalam hidup ini ya. Yang penting gairahnya itu apa ya. Oleh itu saya harus memasukkan tentang teologi eros agapik itu. Itu ya Pak Hardi ya. Ya. Masih ada Bapak Ibu? Kalau tidak ada, apakah ini mumpung sedikit ya, kita bisa berfoto ya untuk kenang-kenangan saya ya. Tia bisa minta tolong Tia? Bisa Pak, sebentar ya. Bapak Ibu kalau yang berkenan membuka kamera untuk dokumentasi boleh. Oke. Silakan membuka kamera Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Halo Pak Endri. Halo Pak Bowo. Oke. Ini masih ada yang belum buka kamera nih. Cukup. Masih ada 2 layar ya. Iya ada 2 layar, jadi tahan sedikit ininya ya senyumnya. Oke. Layar pertama saya capture 1, 2, 3. Oke. Sekarang layar yang kedua. 1, 2, 3. Oke. Sudah, Tia? Sudah, Pak. Bapak Ibu, terima kasih untuk kebersamaan kita. Lebih kurang mohon maaf untuk apa yang saya sampaikan. Saya senang jika bisa memaparkan dan memfasilitasi apa yang menjadi pergumulan saya khususnya ya, dan juga pergumulan dunia ini. Semoga ini menjadi satu nafas bersama bagi kita untuk melakukan sesuatu yang serius bagi dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Baik, bisakah saya minta tolong siapa ya? Ada Ibu Karis aja deh Bu. Minta tolong tutup doa Bu. Maksudnya aku nih? Iya Bu. Oh, tadi kan bilang Krista, sekarang Karis, jadi bingung saya. Oh iya. Baik, Bapak Ibu, teman-teman semua,
kita akan berdoa. Sebelumnya terima kasih untuk Pak Henry. Kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk kebersamaan selama 4 kali pertemuan dan sudah menyelesaikannya pada saat ini. Kami bersyukur untuk begitu banyak hal yang boleh kami terima. Kiranya Tuhan memberkati agar semuanya juga boleh berguna bagi kami dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam mengembangkan diri kami, sehingga kami juga boleh berbuat lebih banyak lagi bagi sekitar kami, melakukan hal-hal yang lebih baik. Kami berdoa untuk Pak Henry, kiranya Tuhan berkati juga studinya, agar juga boleh lancar dan cepat selesai. Tuhan juga berkati keluarganya. Bapa yang di surga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Henry. Terima kasih Pak Henry. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan berkati. Salam sehat. Mas Sony. Salam sehat semua. Selamat malam. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Yo, selamat malam, selamat istirahat. Terima kasih.